Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita kembali untuk merenungkan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perkataan yang kedua, firman Tuhan diambil di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-35 sampai yang ke-43. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, kita menemukan banyak orang mengolok-olok Tuhan Yesus yang disalibkan. Kita melihat para pemimpin-pemimpin agama dan juga para prajurit-prajurit, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, saya mengarahkan kita untuk melihat lebih dalam lagi tentang penghujatan yang dilakukan oleh seorang yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Alkitab mencatat, saudara, perkataan dia ini disebut sebagai sebuah hujatan, sebagai sebuah olok-olokan. Mengapa, saudara-saudara? Pertama, orang ini tidak sadar sama sekali siapa dirinya, saudara-saudara. Dia tidak tahu bahwa dia disalib, tidak sama dengan penyaliban yang dialami oleh Kristus. Kristus disalib bukan karena dosanya, tapi karena dosa-dosa kita manusia. Tetapi dia disalib, penjahat ini digantung, itu oleh karena kesalahan, kejahatan, dan keberdosaan dia. Hukuman itulah yang dia tanggung. Saudara-saudara, dia seolah-olah di dalam perkataan ini dia mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus, kalau engkau berkuasa, selamatkanlah dirimu. Kristus, kalau engkau sungguh-sungguh anak Allah, selamatkan dirimu. Saudara, kalau melihat ini perkataan sebenarnya yang melawan kehendak Allah. Karena kalau kita tahu, saudara-saudara, bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia itu adalah bukan hanya Kristus yang lahir, tetapi juga Kristus yang pasti mati di atas kayu salib. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kenapa Kristus harus mati? Saudara, tanpa kematian Kristus tidak ada penebusan dan tidak ada pengampunan bagi dosa-dosa kita. Oleh karena apa, saudara? Penebusan dan pengampunan atas dosa hanya bisa dibereskan oleh satu pribadi yang suci, yang kudus, yang sempurna. Dan satu-satunya pribadi yang suci, yang kudus itu adalah anak Allah, Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia. Itu sebabnya saudara, Kristus datang ke dalam dunia untuk menanggung sengsara, menderita sengsara. Dan ini adalah kehendak dari Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan, membereskan dosa kita. Oleh karena satu orang pun manusia tidak mempunyai kuasa untuk membereskan dosa, tetapi Tuhan Yesus itulah yang menyelesaikannya bagi kita di kayu salib. Saudara-saudara, penjahat ini tidak tahu kalau Kristus adalah anak domba Allah yang datang untuk menghapuskan dosa dunia. Saudara-saudaraku, orang seperti ini di dalam detik-detik terakhir kehidupannya harusnya dia siap berjumpa dengan Tuhan. Tetapi disinilah dia tidak mengarahkan hati dan imannya untuk ikut dan percaya kepada Kristus, tapi justru dia mengolok-olok, bahkan menghujat Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, beda sekali dengan satu lagi saudara yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, justru temannya penjahat ini menegur dia, berkata di dalam ayat yang ke-40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum. Saudara, temannya ini menasihati dia, kita selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, temannya yang jahat ini, yang satunya lagi justru tahu dan kenal kenapa dia digantung, kenapa dia disalib. Itu karena kesalahannya. Itu karena dia tahu dirinya berdosa, dirinya bersalah. Maka dia sadar dia disalib oleh karena kesalahan sendiri. Tapi dia tahu ini Kristus tidak berdosa. Kristus tidak punya kesalahan. Kristus disalibkan oleh karena dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, inilah sebenarnya iman yang sejati yang ditunjukkan oleh penjahat yang satu ini. Di dalam iman sejati dia, saudara, dia berkata kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di dalam detik-detik terakhir kehidupannya, sebelum dia menghembuskan nafasnya, saudara-saudara, nafas terakhir, saat-saat terakhir, orang ini justru memandang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Dia mengarahkan mata rohaninya, mata imannya untuk melihat Kristus. Dia tahu, dia sadar, walaupun Kristus yang disalibkan seolah-olah tidak menunjukkan kemuliaan, seolah-olah dia bukan seorang raja. Oleh karenanya dihina banyak orang, dihina prajurit, dihina pemimpin-pemimpin agama, dihina oleh temannya. Tetapi orang ini tidak, saudara-saudara. Dia sungguh sadar bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa Kristus adalah juru selamat. Bahwa Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh belas kasihan. Oleh karena sebelumnya Kristus sudah mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tahu Kristus penuh kasih, Kristus juru selamat, Kristus memberikan pengampunan. Sehingga saudara, dia memberikan iman yang sejati, atau percaya dengan iman yang sejati kepada Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Di tengah suasana yang kita hadapi pada hari ini, saudara, inilah yang kita perlukan, yaitu adalah kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Di dalam sengsara-sengsara yang kita hadapi hari ini, mari kita arahkan iman kita kepada Kristus. Terlebih di dalam menghadapi dosa kita, menghadapi pelanggaran-pelanggaran kita, biarlah kita tidak berputus asa. Saat kita memandang Kristus, beriman kepada Kristus, saudara-saudara, di dalam Dia ada pengampunan. Dan Kristus sendiri menerima orang berdosa. Barang siapa percaya kepada Dia, ia sungguh memberkati. Di dalam ayat 43, Yesus berkata kepada penjahat ini, Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Setiap orang yang memandang kepada Kristus akan mendapat berkat kehidupan, berkat keselamatan. Di dalam sengsara yang kita hadapi hari ini, minggu-minggu sengsara, termasuk menghadapi COVID-19, mari kita arahkan iman kita. Kita tujukan pengharapan kita, ketaatan kita hanya kepada Kristus. Setiap kita yang memandang kepada Kristus, setiap kita yang beriman, yang bertekun, yang mengasihi Dia, yang ikut Dia, yang merenungkan bagaimana kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara, kita tidak akan dikecewakan. Tuhan akan memberikan berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.